Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, selamat pagi anak-anak. Sudah pada sarapan belum? Kalau belum, sarapan dulu ya, supaya nanti belajarnya jadi lebih semangat. Nah, hari ini kita masih belajar tentang subtema 3, hidup rukun di sekolah. Nah, materi yang akan Bunda sampaikan hari ini adalah pelajaran PPKN, yaitu tentang pengamalan sila Pancasila di sekolah. Kalau di subtema 1 yaitu pengamalan sila Pancasila di rumah, subtema 2 adalah pengamalan sila di tempat bermain, dan yang subtema ketiga ini adalah pengamalan sila Pancasila di sekolah. Nah, sebelumnya coba kamu baca dulu buku bupenanya. Sudah dibuka buku bupenanya? Coba dibuka halaman 46 tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua di sekolah. Nah, kalau sudah dibaca, dilanjutkan kembali ya videonya. Nah, ini dia pengamalan sila pertama di sekolah. Ya, sila pertama itu adalah simbolnya adalah bintang. Bagaimana bunyinya? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa saja sih contoh-contoh pengamalannya di sekolah? Yang pertama ada beribadah bersama di sekolah. Yang kedua ada berdoa bersama sebelum belajar. Nah, yang ketiga ada mempersilahkan teman yang akan beribadah. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila pertama di sekolah ya. Ingat-ingat ya, kalau sila pertama itu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan keagamaan ya. Jadi ini semua termasuk sila pertama di sekolah. Oke, selanjutnya ada pengamalan sila kedua di sekolah. Ya, sila kedua itu simbolnya adalah rantai. Bagaimana bunyi sila kedua? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai adab, sopan santun, sikap peduli, saling menolong ya. Nah, apa saja sih contohnya di sekolah? Pertama, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru ya. Yang kedua ada menolong teman yang sedang kesulitan ya. Jadi ini adalah contoh dari sila kedua, yaitu tentang sikap kita ya terhadap orang lain ya. Sikap kesopanan, sikap peduli ya, saling tolong menolong, itu termasuk kepada sila kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke sila ketiga. Coba kalian buka buku bupenanya halaman 53. Sudah dibuka halaman 53. Nah, coba kalian baca yang pendamping pembelajaran 5, yaitu menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Silakan dibaca dulu. Kalau sudah selesai membacanya, boleh dilanjutkan kembali videonya. Sudah dibaca yang sila ketiga? Nah, baiklah, sekarang Bunda akan menjelaskan tentang sila ketiga di sekolah ya. Pengamalan sila ketiga di sekolah. Simbol sila ketiga itu adalah pohon beringin ya. Bagaimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia ya. Jadi maksudnya itu adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu, tetap kompak ya, tetap bangga terhadap Indonesia. Nah, itu termasuk contoh sila ketiga.
Coba sekarang kita lihat ya, apa saja sih contohnya. Yang pertama ada bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Nah, ini dia ya. Tetap kompak walaupun berbeda suku. Yang kedua, menyaksikan tarian Indonesia. Jadi tetap melestarikan budaya Indonesia ya, entah itu tariannya ya. Nah, jadi ini termasuk sila ketiga. Nah, lalu ada lagi bangga memakai produk Indonesia ya, atau menggunakan produk di Indonesia. Nah, ini ada anak-anak memakai batik ya. Batik itu adalah produk Indonesia. Jadi mereka bangga terhadap produk negara kita sendiri. Nah, ini adalah contoh dari sila ketiga di sekolah ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman 55. Sudah dibuka halaman 55? Coba dibaca lagi halaman 55. Lalu kalau sudah selesai membaca, boleh dilanjutkan kembali videonya. Sudah dibaca? Baik, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang pengamalan sila keempat di sekolah. Sila keempat itu simbolnya adalah kepala banteng. Bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, apa ini contohnya? Bermusyawarah saat berdiskusi. Nah, jadi pokoknya sila keempat itu tentang bermusyawarah ya, tentang memberikan pendapat, lalu bermusyawarah, berdiskusi. Nah, ini ya, salah satunya adalah bermusyawarah saat berdiskusi dengan teman kelompok ya, ini ya. Nah, yang kedua, menerima saran dari teman saat berdiskusi ini. Misalkan nih, orang yang menunjuk tangan itu dia mau memberikan saran atau ide. Nah, jadi kita menerima saran dari teman ya. Saran itu pendapat ya, atau ide. Nah, yang ketiga ada mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusannya. Jadi ini seperti sistem voting ya. Jadi nanti yang suara terbanyak adalah keputusan yang akan diambil ya. Nah, ini namanya mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusan. Nah, jadi ini adalah contoh sila keempat di sekolah ya. Oke, selanjutnya kita ke sila kelima ya. Pengamalan sila kelima di sekolah, yaitu simbolnya adalah padi dan kapas. Bagaimana bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sih? Nah, coba kita lihat ya. Jadi maksud sila kelima itu adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik ya, dengan seimbang. Hak dan kewajiban itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ya. Contohnya misalkan kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ilmu ya. Nah, itu adalah hak ya, sesuatu yang harus kita dapatkan ya. Nah, sementara kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Contohnya apa kewajiban? Kewajiban itu contohnya misalkan kalau di sekolah kan suka ada piket kelas ya. Nah, itu adalah kewajiban. Nah, melaksanakan kerja bakti. Nah, ya, jadi adalah kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Nah, ini contohnya melaksanakan kerja bakti. Nah, yang kedua, belajar dengan baik untuk meraih prestasi. Yang ketiga, ada melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Nah,
ya. Jadi ini semua adalah contoh dari sila ke-5 di sekolah ya. Ada melaksanakan kerja bakti, belajar dengan rajin untuk meraih prestasi. Juga yang terakhir ada melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam ya. Maksudnya kegiatan sosial itu adalah ikut memberikan, ikut membantu ya, ikut menyumbang. Nah, itu namanya kegiatan sosial ya. Nah, jadi itu tadi sudah Bunda terangkan tentang contoh penerapan sila ke-1 sampai sila ke-5 di sekolah ya. Dipelajari lagi dengan baik ya, supaya kalian lebih paham. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan tanya ke Bunda ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.